Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai etika publik. Mau tahu apa itu etika? Simak materinya sesaat lagi. Apa itu etika publik? Etika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti mengenai ilmu yang membedakan antara baik buruk, benar dan salah. Sedangkan kode etik adalah etika yang hanya berlaku pada suatu lembaga atau suatu kelompok tertentu. Sebenarnya etika telah kita dapatkan sejak kecil, yang kita kenal dengan perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Di mana contohnya adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, dan lain-lain. Di mana nilai etika ini relatif tidak berubah terhadap waktu dan tempat. Hal ini berbeda dengan kode etik, di mana kode etik bisa terjadi perbedaan antara suatu kelompok dengan kode etik di kelompok yang lain. Atau bahkan kode etik di suatu kelompok bisa saja terjadi perubahan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kode etik tersebut terus berubah. Itulah yang membedakan antara etika dengan kode etik. Lalu mengapa memiliki etika publik yang baik adalah hal yang penting? Sebenarnya, memiliki kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kesopanan, dan lain-lain bukanlah suatu pengorbanan. Karena pada dasarnya, etika relatif tidak berubah terhadap waktu dan tempat. Hal ini berbeda dengan barang-barang yang kita miliki saat ini. Sebagai contoh, misalkan kita punya handphone yang canggih, anggaplah merek A. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika sudah 10 tahun lagi? Tentu kita akan malu memakai handphone tersebut karena sudah tidak lagi up to date. Atau misalnya kita memiliki kendaraan yang saat ini populer. Apakah 10 tahun lagi hal tersebut akan masih tetap populer? Nah, berbeda dengan etika. Semakin panjang kita terbiasa mengatakan kejujuran, itu akan semakin keren. Karena ketika kita mempertahankan atau memperjuangkan etika yang baik, sebenarnya kita sedang memperjuangkan sesuatu yang besar. Memiliki etika yang baik adalah modal, adalah investasi yang besar untuk kita. Sebagai contoh, perkataan-perkataan orang yang memiliki etika yang baik akan lebih didengar. Lalu mengapa ASN wajib memiliki etika publik yang baik? Dalam pandangan masyarakat, ASN memiliki standar etika yang di atas masyarakat pada umumnya. Maksud saya seperti ini. Sebagai contoh, ada kasus di berita, yaitu mengenai adanya masyarakat yang melakukan perjudian. Dibandingkan dengan di suatu berita, ada yang mengatakan bahwa sekelompok ASN melakukan perjudian. Kira-kira mana berita yang lebih viral? Tentu saja ASN. Karena kita ASN dianggap memiliki standar etika yang seharusnya di atas normal.
Hal ini juga berlaku misalkan dari sekelompok 5 orang tersebut ternyata hanya ada 1 orang yang ASN. 4 orang ini adalah warga biasa. Tentu saja beritanya akan tetap menuliskan bahwa ASN melakukan perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa kita menjadi sorotan utama dari masyarakat. Sehingga tindakan kita sebagai ASN perlu dijaga karena akan membawa nama baik dari pemerintahan itu sendiri. Lalu apa peran saya sebagai dosen ASN dan apa langkah saya selanjutnya? Etika yang kadang dilupakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang besar, yaitu adalah kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Apalagi pendapat tersebut keluar dari mahasiswa, atau pendapat tersebut keluar dari seseorang yang kita anggap tidak memiliki kapabilitas di bidang tersebut. Sehingga saya berharap ke depannya saya memiliki kemampuan tersebut untuk bisa menerima pendapat dari orang lain, baik itu dari mahasiswa ataupun dari orang-orang yang mau dalam hatinya memberikan masukan kepada saya mengenai hal-hal tertentu. Hal yang kedua yang bisa saya lakukan adalah tidak melakukan plagiasi. Karena pada dasarnya plagiasi atau mengklaim suatu hasil adalah milik kita, di mana itu sebenarnya adalah hasil milik orang lain, adalah tindakan yang menurut saya tidak memiliki etika. Dimulai dari diri saya sendiri, kemudian saya coba ingatkan kepada mahasiswa agar mengingatkan bahwa tindakan plagiasi ini adalah tindakan yang buruk dan kita perlu mencantumkan sumber ketika kita mengutip dari pendapat atau hasil karya orang lain. Baik, sebagai kesimpulan, mari kita renungkan sejenak. Umur kita ini adalah umur yang terbatas. Sehingga saya mau mengakhiri materi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Mau dikenang menjadi seorang yang seperti apa ketika umur kita telah habis? Apakah ketika seseorang mendengar nama kita, yang teringat adalah etika yang baik atau etika yang buruk? Nama saya Sena Sukmananda Suprapto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video jurnal selanjutnya.